Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita kembali ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan mata kuliah filsafat hukum Islam dalam keadaan sehat walafiat. Pada mata kuliah filsafat hukum Islam ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-6, yaitu membahas tentang karakteristik dari hukum Islam. Sebenarnya bagaimana karakteristik dari hukum Islam? Dalam hukum Islam memiliki banyak sekali karakteristik yang tidak dimiliki oleh hukum positif. Di antaranya adalah sakral, kemudian sempurna, orisinal, dinamis, dan universal. Sebenarnya apa itu orisinal? Orisinal itu adalah bahwa hukum Islam ini yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW memiliki karakteristik yang paling utama, yaitu ismah. Artinya bahwa syari, yaitu dalam hal ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad, memiliki sifat yang maksum. Artinya hukum Islam masih terjaga keorisinalnya dari tahrif atau dari perubahan ya. Hal ini terbukti bahwa sumber primer dari hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keasliannya. Seperti yang tertuang dalam firman Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Artinya bahwa Al-Quran terbebas dari tahrif. Berbeda dengan Alkitab misalnya, itu Alkitab ada tahrif di situ, ada sebuah dirubah dari keasliannya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ini asli, orisinil, tidak pernah dirubah. Kemudian yang kedua adalah sakral. Jadi Al-Quran ini merupakan kitab suci yang sangat sakral. Bahkan untuk menyentuhnya saja harus punya wudhu. Dalam bab fikih ada bab tohara, bahkan tohara ini menjadi awal dari bab-bab fikih, menunjukkan bahwa syariah Islam atau hukum Islam ini sakral ya. Kemudian begitu juga dengan hadis, bahwa baik itu hadis yang bersifat qauli, fi'li, pekerjaan, atau takriri atau keputusan, ini memiliki nilai kesakralan yang luar biasa. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut hawa nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini bisa dilihat di kitab Al-Yaqut An-Nafis, Fathul Qarib Al-Mujib dan lainnya, dan bisa juga dilihat di kitab Al-Bahrul Zahar, ini dicetak di Madinah di Maktabatul Ulum wal Hukam. Kemudian yang ketiga adalah sempurna atau kamal. Hukum Islam memiliki sifat kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh hukum positif, bahwa tujuan untuknya adalah untuk mempersempit. Jadi syariah ini memiliki tujuan yang luar biasa yang dikenal dengan maqasid syariah, nanti memiliki hikmah dan kemaslahatan sehingga bisa dikatakan sempurna. Hal ini berdasarkan firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu ajaran bagimu. Artinya bahwa Islam ini merupakan ajaran yang sempurna. Hukum Islam merupakan hukum yang sempurna. Kemudian bersifat juga elastis. Artinya adalah murunah fikul limakan wa zaman. Artinya hukum Islam ini bisa berubah hukumnya ketika ada perbedaan waktu dan tempat. Berbeda dengan hukum yang dibuat oleh Napoleon misalnya. Napoleon ini membuat
undang-undang dengan waktu yang lama dia beranggapan bahwa undang-undangnya bisa diterapkan di seluruh dunia. Ternyata tidak. Bahkan setengah abad setelahnya itu sudah harus direvisi, diamandemen. Begitu juga dengan undang-undang di Mesir misalnya, itu tidak bisa diterapkan di negara lain. Artinya apa? Bahwa hukum yang qat'i atau hukum positif itu tidak elastis, berbeda dengan hukum Islam. Ini selalu murunah, bisa diterapkan di mana saja dan di kapan saja. Itu maksud dari murunah fi kulli makan wa zaman. Kemudian bersifat universal, artinya menyeluruh ya. Hal ini bersama dengan Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Hal ini tercermin dari sikap syariah yang bisa menjadi rahmat, bisa memberikan maslahat ke seluruh dunia. Bahwa Rasulullah SAW ini tidak hanya diutus pada satu kaum, pada suatu bangsa, pada satu negara, akan tetapi diutus untuk seluruh dunia. Oleh karena itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Allah itu mengutus Kanjeng Nabi untuk menjadi rahmat, memberikan kemaslahatan, memberikan nilai positif, energi positif untuk semesta alam. Tidak terkhusus pada Arab, tidak terkhusus pada bangsa tertentu, pada negara tertentu, tapi untuk seluruh dunia. Kemudian dinamis. Menurut Said Qutb, beliau menjelaskan bahwa maksud dinamis ini adalah mampu berdialog dengan manusia, dengan menanggalkan faktor dimensi tempat, waktu, dan ruang. Artinya bahwa Rasulullah SAW ini mampu bisa berdialog, agama yang dibawa oleh Rasulullah mampu bisa berdialog dari abad pertama Hijriah sampai sekarang. Artinya bahwa ini bersifat dinamis, lentur ya. Hal ini seperti yang telah difirmankan oleh Allah, aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dari ayat ini, dari Al-Quran ini, kita bawa hukum Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dibawa oleh risalah kenabian Nabi Muhammad SAW, bersifat dinamis. Karena hukum Islam mencakup dari segala sisi dan dimensi manusia, dari ibadah, muamalah, nikah, sampai pada qadha, hukumnya, sampai pada pernikahan, sampai pada kisos, dan seterusnya. Ini mencakup sangat dinamis sekali. Terima kasih, thank you, tasyakur adarim, matur sekelangkong, bahwa dalam belajar ini kita harus memahami khasaisus syariah al-islamiyah atau karakteristik dari hukum Islam yang saya sebutkan tadi. Dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Taufiq wa najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.